2, 3, 1. Hai Pak Budi, Om Tante. Tante Friska mau kasih PR bagi yang berminat, bagi yang cocok. Mumpung liburan ini isi question, bukan isi questionnaire ya, kayak semacam kuis tentang emotional attachment gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang cocok-cocokan, karena kita ini kan dari latar belakang yang berbeda. Nun sewu, kita ini berbeda juga dari awal pembuatan, dari orang tua, dari sel telur dan sel dari orang tua kita. Jadi makanya sebisa mungkin diam, kalian telaah sendiri. Kalau kalian memang tidak bisa, makanya kalian perlu dan butuh bantuan profesional. Jadi normalisasikan daripada tanya ke temen. Satu, takut bocor. Kedua, memang mereka benar-benar ahli. Jadi mohon maaf lahir dan batin juga, secara tidak langsung saya Friska sudah mengambil alih tugas para psikiater gitu. Dulu kan nggak ada edukasi kayak gini. Jadi mumpung nih kan menjelang liburan akhir tahun, kalian bisa ngecek anak masing-masing yang dititipkan. Kalau yang belum dititipkan putra dan putri, kalian bisa ngecek pasangan sendiri. Apakah mereka termasuk yang anxious, avoidant nih yang lagi booming sekarang, atau mereka yang sudah secure gitu. Belum lagi, kita ini kan ada kalau istilah di seminar yang pernah saya ikut, anak yang diinginkan dan anak yang tidak diinginkan. Itu pasti juga berbeda secara psikologi, secara personal pasti mereka bawaannya juga berbeda. Nah, nyambung itu juga, makanya dilihat keluarga besar, apakah banyak anak yang diinginkan atau banyak anak yang tidak diinginkan, atau banyak anak yang tidak diinginkan. Anak yang tidak diinginkan itu biasanya di luar program, atau mereka juga ada yang namanya kayak kesundulan. Jadi makanya dengan terus terang, kenapa kalian sendiri berusahalah untuk bertanya di keluarga besar sendiri. Kalau masih ada saudara, om, tante, Pak De, Bude, kalian bisa tanya. Karena dari keluarga besar saya itu juga mesti memecah, bukan memecah belah, tapi membreakdown satu-satu. Oh, ini dari keluarga ya, ini seperti ini gitu. Jadi kita sudah cukup sibuk untuk gimana caranya menjadikan anak-anak rumah Gelawin itu anak-anak yang lebih baik daripada kita orang tuanya. Terus kalau suaminya nggak bisa, atau suami atau istrinya nggak bisa diajak bicara, gimana dong, Fris? Kalian sending love. Makanya saya juga banyak menggadang-gadangkan belajar dengerin juga konten-konten podcast kesadaran, ngaji Roso. Nggak boleh fanatik ya, di Friska Febriana ini saya nggak membahas agama yang saya anut gitu. Agama kita ini kan rata-rata agama keturunan dari orang tua dan memang bagian dari karma masa lalu. Jadi harapannya teman-teman yang masih bisa lihat live ini, atau nanti saya bikin video, bisa lebih sembuh dan bahagia. Jadi gimana caranya nggak mengulang luka-luka batin yang pernah kita alami di anak cucu kita gitu. Jadi banyak-banyaklah diam dan introspeksi. Pasangan-pasangan kita itu adalah cermin-cermin yang nggak kelihatan, tapi terus mereka hadir di situ. Termasuk yang pelita hati, maksudnya pelit gitu. Pasangan yang pelit, pasangan yang KDRT, pasangan yang vibrasinya turun, kayak gosip hari ini. Gosip hari ini kan, dan kemarin pasti kalian juga pasti selalu update kan. Nah, daripada sering dengerin update-update berita selebritis, lebih baik kalian telaah deh. Atau minta anaknya buat genogram. Genogram tahu kan, bagian keluarga itulah, dari kakeknya, neneknya gitu. Bukan saya tidak mau dengerin lagi. Ini juga sebenarnya supaya kalian bisa mencintai, supaya kalian bisa makin sayang sama pasangan. Kalian paham, ditambah lagi kalian sudah mengerti misi hidupnya kalian di dunia ini apa. Gitu. Kenapa sih Fris bahas-bahas karma? Ya karena memang mungkin kita ini rata-rata
baru tergerak setelah adanya peristiwa. Kalau nggak ada peristiwa mungkin kuping kita nih masih ketutup gitu, mata pun masih mungkin merem gitu. Makanya dengan aneka peristiwa di keluarga besar membuat saya, syukurnya saya cukup peka gitu, dan saya merayakan hidup itu ya dengan bersyukur gitu. Jadi apapun masalah keluarga kalian, tidak ada kisah yang salah, semuanya itu memang sudah tuayan dari yang kalian lakukan di kehidupan lalu dan kehidupan masa lampau, gitu aja. Jadi kalian juga belajar deh dengerin podcast kesadaran itulah. Makanya Tante Friska bikin YouTube itu sebagai ucapan syukur, dan saya termasuk orang yang nggak bisa gadang-gadang sounding gini, hey like ya, share, subscribe, kayaknya nggak pernah gitu. Dan saya itu lebih seneng makanya bikin udah ada beberapa ribu baru saya announce. Nah ini ada hubungannya juga dengan kepribadian human design yang jenis-jenisnya projector, manifestor, ya seperti itulah gitu. Makanya mumpung liburan kalian belajar ya tentang numerologi, HDTX ya, human design, terus apa lagi, kita ini cocok-cocokan antara weton, golongan darah. Nah gitu. Jadi belajar, tolong apapun itu gimana caranya nggak dihubung-hubungkan dengan agama. Semoga cukup dipahami. Mari makan mas mbak, jajannya gantian. Salam damai, namaste, rahayu, ciao ciao.